したら家にいいからお兄ちゃんお願いだおずしなんで僕とあんたと俺が悪かったよ. Dalam kehidupan sehari-hari Nobita dan teman-temannya, selalu ada kejadian tak terduga yang membuat hari-hari mereka penuh warna. Suatu pagi yang tenang, sebuah peristiwa unik terjadi dan membuka kisah tentang keluarga. Kejujuran, rasa bangga, dan bagaimana seseorang berusaha terlihat sempurna di mata orang yang paling ia sayangi. Inilah perjalanan panjang tentang Suneo, seorang anak yang ingin menjadi kakak terbaik, meski jalannya tidak selalu mudah. Ini dia, cerita Doraemon berjudul Suneo Kakak yang Ideal. Cerita dimulai ketika seorang anak kecil asing muncul di lingkungan rumah Nobita. Wajahnya sangat mirip dengan Suneo, hingga membuat siapapun yang melihatnya langsung terpaku. Anak itu jalan dengan santai, memperhatikan suasana sekitar, dan tampak sangat nyaman meski berada di lingkungan yang baru baginya. Nobita dan Doraemon yang kebetulan lewat langsung merasa ada sesuatu yang aneh dan familiar sekaligus. Anak itu bahkan bersikap ramah pada mereka, menambah rasa penasaran yang sedari awal sudah tumbuh. Tidak berselang lama, Suneo muncul dan langsung menghampiri anak itu dengan penuh kegugupan. Ia segera mengajaknya pergi seolah ingin memotong interaksi sebelum berkembang lebih jauh. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu Shizuka yang langsung memahami siapa anak tersebut. Membuat segalanya menjadi semakin jelas. Dari sini terungkap bahwa anak itu adalah adik Suneo yang tinggal di New York. Ia dibesarkan oleh paman mereka dan kini kembali untuk mengunjungi keluarga di Jepang. Nobita dan Doraemon mendekat dengan antusias, merasa senang melihat adik Suneo tumbuh dengan baik dan penuh semangat. Namun di sisi lain, Suneo justru terlihat semakin tidak nyaman. Ia tampak ingin menjauhkan adiknya dari siapapun, bahkan dari temannya sendiri. Setibanya di rumah, sikap Suneo makin aneh. Ia melarang adiknya keluar rumah, mengawasi setiap gerakannya, dan membuat sang adik merasa terkekang. Perasaan itu mencapai puncaknya ketika sang adik ingin mengadakan pesta sederhana dan mengundang semua orang. Keinginan itu muncul dari rasa ingin mengenal lingkungan dan teman-teman sang kakak. Namun justru hal itu yang membuat Suneo semakin panik. Ia tahu bahwa pesta akan mempertemukan adiknya dengan orang yang selama ini hanya ia ceritakan secara berlebihan. Selama ini, Suneo selalu menggambarkan dirinya sebagai sosok yang sempurna, anak paling populer, murid paling pandai, dan seseorang yang bahkan Giant tidak mampu kalahkan. Ia takut semua itu runtuh dalam sekejap jika adiknya tahu kenyataan sebenarnya. Dalam kebingungan, Suneo pergi ke rumah Nobita dan meminta bantuan. Ia mengungkapkan semua ketakutannya tentang cabin yang ia bangun demi terlihat ideal di mata adiknya. Namun Nobita dan Doraemon menolak membantu menutupi kebohongannya. Mereka meminta Suneo untuk jujur, meski itu terasa sangat sulit baginya. Tidak puas, Suneo mencoba mencari bantuan teman-teman lain. Tetapi semuanya memberikan jawaban yang sama, bahwa hanya kejujuran yang bisa menyelamatkannya. Dengan hati yang semakin berat, Suneo pulang. Namun nasib buruk justru datang ketika Giant menghadangnya karena kesal mendengar. Cerita-cerita berlebihan Suneo, Giant melampiaskan kekesalannya dan membuat Suneo semakin terpuruk. Sementara itu, adik Suneo pergi mengundang Nobita dan Doraemon ke pesta yang ia rencanakan. Dalam undangannya, sang adik mengungkapkan betapa hebatnya sosok Suneo menurut cerita yang ia dengar selama ini, membuat Doraemon akhirnya tersentuh. Melihat ketulusannya, Doraemon memberikan sebuah alat khusus berupa topi hadiah. Topi itu memiliki kemampuan untuk mengubah ucapan orang lain menjadi sesuatu yang selaras dengan pikiran sang adik tentang Suneo. Dengan kata lain, siapapun yang berbicara tentang Suneo akan terdorong untuk mengatakan hal-hal positif sesuai gambaran ideal sang adik.
Efek topi itu langsung terlihat saat mereka bertemu guru yang biasanya menegur Sunio karena nilai jeleknya. Sinar topi membuat sang guru berubah total dan justru memuji Sunio. Hal ini langsung menambah rasa bangga sang adik. Saat bertemu para gadis, efek itu kembali bekerja. Membuat mereka menunjukkan rasa kagum yang berlebihan terhadap Sunio. Lalu ketika bertemu Giant, perubahan sikap terjadi begitu drastis hingga membuat sang adik semakin yakin bahwa kakaknya memang mengagumkan. Namun ketika adiknya pergi dan efek topi menghilang, Giant kembali normal dan memukul Sunio lagi tanpa ragu. Doraemon dan Nobita kemudian menjelaskan kenyataan bahwa alat itu hanya berfungsi di hadapan adiknya saja. Bukan alat untuk selamanya. Bukan pula alat yang benar mengubah siapa Sunio sebenarnya. Akhirnya pesta sederhana yang direncanakan sang adik pun terlaksana. Suasananya penuh kebahagiaan, tawa, dan kehangatan. Semua teman-teman hadir dan menikmati waktu bersama. Di tengah suasana meriah itu, Suneo mendekati adiknya dan berusaha membujuk agar ia tetap tinggal di Jepang. Namun sang adik tetap ingin kembali ke New York karena kehidupan dan keluarganya ada di sana. Doraemon yang memperhatikan tingkah Suneo hanya tersenyum kecil. Ia memahami bahwa semua usaha Suneo, meski berawal dari kebohongan, sebenarnya lahir dari keinginannya untuk menjadi sosok kakak yang membanggakan. Kisah ini ditutup dengan pemahaman bahwa kasih sayang kakak dan adik tidak ditentukan oleh kesempurnaan atau pencitraan, tetapi oleh ketulusan yang tumbuh dari hati. Suneo belajar bahwa menjadi kakak yang ideal bukan tentang terlihat hebat di mata orang lain, tetapi tentang keberanian untuk jujur dan tetap berusaha menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Begitulah cerita hari itu, kisah hangat yang memberi pelajaran tentang keluarga, kejujuran, dan penerimaan. Kalau kalian suka dengan alur ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.